wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din bimasyarikil ladzi magharibiha bi barriha wa bahriha ila arwahi jami'an al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan laruhi abaina wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa alimina ikhwanina la yaruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi'ulumihi wa sahla syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama jemaah sekalian kita baca Ummul Quran khusus buat Bapak Supino bin Kasmorejo. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'uz zunubi al-istighfar. Qala Nabi, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Allah sudah siapkan sebetulnya. Setiap penyakit yang datang ke muka bumi itu pasti Allah sudah siapkan obat-obatnya. Ya. Yang paling pasti adalah dari tumbuh-tumbuhan nabati, ya, yang jadi obat-obat itu. Yang disebut sama kita obat herbal, obat herbal pasti ada. Tinggal sebetulnya itu petugas
ya orang-orang kesehatan, orang-orang ahli kimia, ya, yang bisa mencari apa obatnya. Yang paling banyak adalah Allah berikan melalui herbal itu. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, apakah akarnya, apakah kulitnya pohon, apakah buahnya, ya, dari apa yang ada di muka bumi. Seperti Allah berikan juga makanan-makanan yang tumbuh di suatu daerah, subur dengannya sesuai dengan selera daerah, negara itu sendiri. Yang Allah berikan, disiapkan buat penduduk-penduduk buminya yang ada di situ. Begitu juga tentang penyakit. Datang penyakit, Allah sudah menyiapkan obatnya. Apapun juga. Wa dawa'uz dzunubi al-istighfar. Dan obatnya dosa-dosa manusia adalah dengan istighfar. Dengan istighfar. Punya dosa, kita pengen hilang daripada dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita dengan al-istighfar. Istighfar. Likulli da'in dawa'un. Bagi tiap-tiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'uz dzunubi al-istighfar. Dan obat dosa-dosa itu adalah istighfar. Ya, jadi dengan istighfar maka hilanglah dosa-dosa kita, penyakit-penyakit dosa. Al makrunu bitaubati, yaitu istighfar yang dibarengi dengan taubat. Bukan asal istighfar aja, harus dibarengi dengan taubat. Di mana dia punya dosa, istighfar mohon ampun kepada Allah dibarengi dengan taubat. Apa artinya taubat? Tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Nah itu jadi taubat. Tapi kalau masih di dalam hatinya akan mengulangi lagi perbuatan itu, belum jadi obat. Belum mampu tuh istighfar. Belum mampu. Ya. Setelah berdosa dia istighfar, mohon ampun, nangis-nangis, besok lakukan lagi oleh dia. Ya, maka tidak bisa istighfar dengan itu. Istighfarnya harus dibarengi dengan taubat. Ya, dengan taubatnya. Artinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Seperti anak-anakku nih, di mana sebagai santri ada aturan sanksi. Kalau berbuat ini maka ancamannya itu, hukumannya itu. Ya, akan ditazir, akan dilakukan. Ya, penegakan hukum, peraturan. Ya, bila mana dia bertobat ya selesailah kesalahannya itu. Artinya dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi kalau berulang lagi, nah ini nggak ada maaf bagimu. Ya, peraturan-peraturan. Begitu juga kepada Allah. Benar sih dia istighfar terus. Ingat-ingat dengan dosanya, maka dia harus meninggalkan perbuatan itu dan harus merasa nyesal atas perbuatan dosa itu dia. Dan dia lepaskan sama sekali tidak akan mengulangi perbuatan itu. Jadilah taubatnya. Jangan tertipu lagi untuk melakukan itu. Jangan tergiur lagi untuk perbuatan dosa itu. Lepaskan sudah. Ya. Nah itulah yang namanya istighfar, menjadi obat bagi dosa-dosa. Menjadi pengampun, pemaaf, penghapus dari segala dosa-dosa yang kita lakukan.
Rawahu Dailami, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Dailami an Ali, dari Sayyidina Ali, bila sanadin, tanpa sanad, langsung, ya, langsung Dailami dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatuz zunubi al-istighfar. Likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, hilyatun, punya perhiasan, variasi, perhiasan. Wa hilyatuz zunubi al-istighfar, dan perhiasan dosa-dosa itu, variasinya dosa-dosa itu, fantasinya dosa-dosa itu, al-istighfar, adalah istighfar. Timpalan, ya, punya dosa, ya timpalannya istighfar. Sama dengan pakaian yang serasi, yang jadi fantasi, ya, itu seseorang mempunyai perhiasan, dihiasinya dengan perhiasan macam-macam. Tetapi kalau kita punya dosa, dihiasi dengan istighfar, ditutupi dengan istighfar. Ya, dia punya aurat terbuka, malu, ya, itu perlu pakai perhiasan, supaya tertutup tuh anggota daripada auratnya. Maka dihiasi dengan pakaian, celana, pakai baju, dan lain sebagainya, dilengkapi dengan yang itu, supaya tertutup aibnya, jeleknya, ya, supaya tertutup. Begitu juga bila mana kita berbuat dosa, segera kita tutupi dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atil hasanat, dan lanjutilah, ikutilah, ya, setelah berbuat kejelekan dengan berbuat kebaikan. Tamhuha, yang dapat menghapus daripada kejelekan itu. Pada hakikatnya kita ini sebetulnya sangat buruk, ya, banyak dosa, banyak aib dalam kehidupan kita. Kalau bukan dengan rahmat Allah yang menutupi segala aib-aib kita, subhanallah, jelek sekali kehidupan kita. Saking aja Allah Maha Rahman kepada kita, Maha Rahim kepada kita, masih akan menutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelihatannya baik-baik saja. Saking aja Allah tutupin segala aib-aib kita, ya. Begitulah rahmannya Allah kepada kita. Semoga senantiasa terus minta kepada Allah, Allah mastur uyubana, ya Allah, tutupilah segala aib-aib kami, ya Allah, bil hasanat, dengan segala kebaikan, dengan kebaikan. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, barang siapa yang mohon ampun, istaghfara, mohon ampun, pakai mohon tuh, pakai sin li talab itu namanya. Man istaghfara, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, ghafarallahu, maka Allah akan mengampuninya. Dosa kepada Allah, minta ampunnya kepada Allah, ya. Apa dosanya? Wa in kana farran minaz zahfi, meskipun dosanya dia karena lari daripada pasukan perang, daripada rombongan perang, daripada barisan perang, di mana untuk membela agama adalah suatu kewajiban kita, ya, untuk menentukan keimanan kita,
bahkan sampai berperang sekalipun kita perjuangkan demi agama kita, jangan sampai diobrak-abrik, ya. Maka tiba-tiba lari dia, ketakutan di dalam peperangan, nah itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, lari daripada peperangan, keluar daripada pertempuran, maka dia itu termasuk orang yang mempunyai dosa besar. Nah, kalau dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti Maha Pemaaf, Maha Pengampun, masih diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang penting mau istighfar, mau bertobat. Makanya bagi orang-orang yang berdosa, dia padahal nggak ibadah, banyak dosanya, umurnya panjang, jangan merasa dia nggak berdosa sehingga Allah berikan panjang umur dia. Teman-teman dia yang banyak dosa udah pada meninggal. Bukan, justru Allah masih mengharapkan kapan kamu bertobat, kapan kamu insaf, kapan kamu kembali kepada jalan yang benar. Masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti perbuatan dia udah benar dengan umurnya panjang, tetapi yang berdosa tetap berdosa. Maka ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang kepada hambanya, Maha Penerima dari segala tobat. Jangan sombong dengan berbuat maksiat, anteng-anteng saja tidak mau bertobat, apalagi sudah tua bangka, udah tua renta, udah pikun dan sebagainya. Itu harus banyak-banyak berpikir, adalah persiapan hidup dia sesudah mati, yaitu hidup yang kekal abadi. Apalagi yang sudah lanjut-lanjut usia nih pada orang-orang tua, ya. Dengan wafatnya Bapak Supino, subhanallah, jadi pelajaran buat kita. Saya kadang-kadang suka siaran Pak Ciyoto apa? Dengan Bapak Partoyo, ya. Suka siaran kita tentang peringatan itu tentang meninggal. Masya Allah, beliau ini sering nge-share tuh ya, tentang peringatan-peringatan bagi kita supaya pada insaf. Lagi berkhutbah jatuh, ya, meninggal di tangan jamaah, ya. Khutbah Jumat, apakah ceramah, apakah sedang apa? Subhanallah, ajal kalau Allah sudah panggil, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa kita tunda-tunda dan nggak bisa kita percepat. Yang sakit lama, kapan sini orang matinya? Nggak bisa. Kita pengen cepat mati, ya. Begitu juga ditunda-tunda. Nggak bisa kalau sudah datang ajal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedang apapun kita, apalagi kalau ada kita dikasih penyakit dulu, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita banyak-banyak istighfar, ya. Jadi kalau sakit ini sakit itu, banyakin istighfar aja dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Khawatir kita, ya, datang ajal lagi sakit-sakit itu peringatan sama kita nggak istighfar, datanglah ajal, nyesel luar biasa kita. Oleh karena itu banyakin istighfar, sakit nggak sakit, banyakin istighfar. Jangan nungguin sakit baru banyak istighfar. Sebelum sakit, sebelum ada peringatan, kita sudah banyakin istighfar. Jangan kurang daripada 100 kali istighfar tiap hari, ya. Kita berapa yang kita baca istighfar setiap hari? Paling setiap sholat 3 kali. Astagfirullahaladzim,
li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya, itu baru 1 kali. 100 kali kita. Banyak ini istighfar. Paling tidak ya, yaitu kita tambahin dah di luar habis sholat tuh banyak istighfar. Ketika doa astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, ya Allahumma fili junubi wa li walidayya, Allahumma fil lana junubana wa li walidina, Allahumma fil lana junubana wa li walidina, ya Allahumma fil lana junubana wa li walidina, ya warhamhum, begitu. Allahumma fil lana junubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu jamak tuh, walidina bacanya, warhamhum kama rabbawna shighara. Tapi kalau dibaca tasniyah wali walidaina, bukan walidina, wali walidaina warhamhuma kama rabbayana, begitu jadinya, kama rabbayana shaghira. Ya, kalau dibaca walidaina, kalau dibaca walidina warhamhum kama rabbawna shighara, sebagaimana yang kita baca biasanya santri-santri itu. Jadi lebih banyak lagi jamak yang digunakan, bukan hanya untuk kedua orang tua kita, tetapi untuk bapak ibu kita sekalian semuanya. Ya, bapak ente, ibu ente, semuanya jamak tuh, itu lebih umum, lebih umum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami tuh anak-anakku sekalian ya. Jadi kalau baca walidina warhamhuma kama rabbawna shighara, ya fil lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau dibaca wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira, 2 tasniyah, harus bisa nimpalinnya. Dan walidina warhamhuma, nah, enggak nyambung, ya enggak nyambung. Warhamhuma, ya wali walidaina warhamhuma, ya kalau walidina jamak, ya warhamhum kama robbawna, ya. Kalau itu kama robbayana kalau tasnya. Coba diingat tuh anak-anakku sekalian tentang istighfar. Itu aja kudu paham itu. Bisa mengatur tentang jama, tentang mufrad, tentang tasniyah, kalimat-kalimat yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Kalau sendiri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya rabbayani shaghira, bukan rabbawna, ya sendiri. Bifili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sendiri tuh. Bagaimana anak-anak TK sudah pada hafal, ya anak-anak TK, anak RA udah pada bisa, anak-anak yang ngaji Iqra tuh. Kita jangan kalah. Kita didoakan oleh anak kita, cucu kita yang mendoakan itu, ya. Apa itu zafi? Faran minaz zafi, lari dari barisan perang. Aisafil qital, yaitu barisan perang. Fa innal firara min saffil qital bila sababin mujawizun lil firar minal kabair, ya. Karena bahwasanya lari dari barisan perang bila sababin, tanpa ada sebab, mujawizun lil firari,
itu memperbolehkan daripada perang, daripada lari, ya, minal kabairi, termasuk daripada dosa-dosa besar. Dosa besar, walaupun itu diperbolehkan, dia lari, tetapi dosa besar. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi fil Azkari, di dalam kitab Al-Azkar, warwaina, dan telah meriwayatkan kami di Sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Turmuji, dan Imam Turmuji, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Kalau disebut Ibnu Mas'ud, ingat orang yang sangat pengabdiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud. Kalau Rasul kemana-mana itu dia yang bawa tasnya, yang bawa ininya, yang bukain sepatunya, yang pakein sendalnya, ya, Ibnu Mas'ud pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Rasulullah lagi kalau di mana-mana pipis segala macam, ya dia yang ngaling-ngalingin. Rasulullah lagi tidur, dia yang nyelimutin. Ya, begitulah kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qala, barang siapa yang mengucap astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, yaitu Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak. Ya, hidup tegak. Wa atubu ilaihi, dan aku mohon ampun kepadanya, aku akan kembali kepadanya, kepada jalan yang benar. Gufirat dzunubuhu, maka diampunilah dosa-dosanya. Ini yang kita baca biasanya setiap pada sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, ini bacaan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-hayyu, maha hidup. Hidup Allah nggak pernah mati, ya, maha hidup, nggak pernah ada mati. Ketika kiamat semuanya mati selain Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang tetap tinggal satu, wajah Allah. Semuanya fana, semuanya binasa. Termasuk malaikat-malaikat binasa semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal satu. Malaikat Israel mati. Subhanallah, bagaimana dia? Siapa yang mencabut nyawa dia? Dia cabut sendiri. Subhanallah, dicabutnya sendiri olehnya. Ya, sampai masa-masa yang terakhir. Itu nanti terjadi pada yaumul kiamah, hari pembalasan, hari kiamat, hari yang terakhir, hari penyesalan. Banyak manusia-manusia yang belum bertobat. Siapa yang akan merasakan pedihnya hari kiamat adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman, orang-orang soleh tidak akan merasakan pedihnya kiamat. Sebab orang-orang soleh semuanya nanti akan meninggal sebelum terjadi huru hara kiamat.
Cukup dengan dihembuskan angin oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat membunuh orang-orang soleh. Seolah-olah wabah gitulah. Ya. Nah, seolah-olah wabah. Orang-orang soleh. Orang soleh aja orang yang beriman. Mati semua. Tinggal mereka yang kafir sombong. Sombong dia. Nggak mati, merasa ini dan itu. Nggak tahu dia akan merasakan pedihnya kiamat. Jadi orang-orang soleh, para ulama, para kiai, santri mati duluan. Orang yang baik, ya, nggak merasakan, tenang aja. Apalagi kalau sekarang ini kita sudah nampak sekali akhir zaman, kita anak-anakku sekalian hidup di akhir zaman. Apalagi kalau kita mengingat dengan hadis itu, ketika Rasulullah pernah bersabda, umur dunia hanya 7.000 tahun. 7.000 tahun. Sedangkan pada waktu Rasulullah diutus, ketika Rasul diutus umur berapa tuh? Umur Rasul 40 tahun. Pada saat itu Rasul sabdakan bahwasanya umur dunia ini tinggal berapa? 1.500. Itu waktu Rasulullah diangkat jadi Rasul. Berarti sejak itu adalah sudah berapa tuh? 1.500, 7.000 dan 1.500, 6.500. Tinggal 1.500. Nah, tahun Hijrah sekarang udah berapa? 1444. Kalau 1.500 diambil 1444. Tinggal berapa? 56. Ya. Kemudian itu tahun Hijriyah ketika umur Rasulullah adalah 53. Ya. Berarti 13 selisihnya. 56 diambil 13. Tinggal 43. Nah ini tinggal 43 tahun. Ini boleh buat peringatan buat kita biar pada insaf sadar anak-anakku sekalian. Ya, sangat baik kita ingatkan, jangan kita merasa masih lama aja. Sedangkan tanda-tanda akhir zaman tuh berapa banyak, tanda banyak. Di antaranya nabi kita, nabi terakhir, nggak ada nabi lagi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu kan antara nabi ke nabi sekian, ini udah ribuan tahun. Nabi kita, nabi yang lain nggak ada ribuan tahun, ratusan tahun datang nabi lagi, datang nabi lagi, datang nabi. Kita udah ribuan tahun, udah cukup lama sebetulnya kurun terakhir ini, yang sudah tidak akan nabi lagi sampai kiamat. Ini tanda-tanda akhir zaman. Makanya ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, turun ayat itu ketika Rasulullah haji wada, sedang wukuf di padang Arafah, berkhutbah Rasulullah dengan menyampaikan ayat itu. Nangis semuanya sahabat. Nangis semuanya sahabat. Subhanallah. Kenapa? Berarti kalau udah sempurna, udah nggak ada bakalan lagi turun lagi, itu udah berakhir, udah ayat. Quran udah berakhir. Dan kitab suci udah berakhir, nggak bakalan ada kitab suci lagi. Berarti tandanya udah akhir zaman. Ya, sejak itu. Maka sekarang kita yang sudah ditinggal di ujung-ujung ini akhir zaman, hendaknya kita banyak berpikir
buat kehidupan kita yang kekal abadi di sana. Yang penting kita pikirkan buat anak-anak kita ini semuanya. 43 tahun lagi. 43 tahun lagi kalau kita perhatikan. Boleh kita sampaikan ini. Dan penting kita sampaikan ini. Orang tua mungkin enggak 40 tahun lagi nih udah, apalagi sekarang umur udah 70, umur 60. Kayaknya nggak ngalamin deh model yang udah tua-tua begini. Tapi ini yang muda-muda, mungkin nanti dia pengen punya anak dan pengen punya cucu, kayak apa gitu kira-kira. Nah ini anak-anakku sekalian, saatnya Anda menjadi insan-insan pilihan Allah, berada di pondok-pondok pesantren, menanamkan ilmu iman yang kokoh di dalam diri kita, Islam kita, agama kita, iman kita biar mantap. Jangan sampai kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan muslim, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hitung-hitung aja tuh ahli matematik ya. Nah, inilah hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar. Setiap pada sholat jangan salam kanan, salam kiri, udah berangkat. Jangan. Subhanallah, subhanallah. Rugi ibarat orang dagang, datang pembeli tinggal ngambil untungnya dia pergi. Ya, dia tinggalkan. Orang bekerja tinggal antri ngambil gaji, dia nggak mau ngantri, dia pergi. Dia tinggalkan tuh gajinya. Begitulah kira-kira bagi orang-orang yang tidak mau melakukan ya sholat disempurnakan dengan wiridan yang sesudahnya. Apalagi semacam kayak Sada Jendra diakhiri dengan Fatihah. Sama-sama kita doakan buat semuanya. Subhanallah ya. Satu amal baik itu tanpa ada tuntunan ya, ada dari inspirasi sendiri aja. Ya, ingin segala berbuat kebaikan kita, bahwasanya kita mohon ampun, kita mendoakan bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, kan tetapi untuk semuanya umat Islam. Itu doa yang luar biasa. Dan orang-orang yang beriman pada Allah, kebagian tuh doa kita semuanya rame-rame. Bahkan bukan orang yang hidup aja, orang yang udah mati, kebagian doa kita tuh, Fatihah kita. Luar biasa itu yang kita bacakan sebetulnya. Makanya kalau kita baca Fatihah bukan hanya khusus kepada seseorang, tetapi banyak kepada sekalian ikhwan kita, minal muslimin wal muslimat, guru-guru kita, apalagi ya andai tolan kita semuanya, murid-murid kita juga semuanya kita sebutkan, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, apalagi semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dengan doa apa? Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Ya Allah ampunilah segala dosa kami, wal ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah mendahului kami yang beriman mereka itu. Ya. Jadi orang yang beriman walaupun meninggal udah lama masih tetap dapat doa orang-orang yang sesudahnya, yaitu yang hidup kemudian, generasi-generasinya. Seorang ayah didoakan oleh anaknya, seorang cucu mendoakan kepada kakeknya, dan seterusnya, uyutnya dan sebagainya, terus sampai ke sana. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, dapat doa terus dari orang-orang yang masih hidup. Makanya kita juga harus rajin-rajin berdoa untuk umum. Amin fi du'aika wa la tukhassis.
Jadikanlah di dalam doamu itu senantiasa umum untuk semuanya. Ya, jangan kita khusus kepada diri kita sendiri. Bahkan kita doakan juga bukan hanya kepada orang yang beriman saja, kepada penduduk negeri, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala negeri kita aman. Ya memang manusia itu udah pasti ada yang beriman, ada yang enggak ya. Jadi jangan heran kalau masih banyak orang-orang yang tidak beriman. Memang sudah begitulah Allah ciptakan. Ya, manusia ini ada yang beriman, ada yang tidak umpamanya. Mungkin kita juga yang aku beriman lolos, mungkin juga ya hilang tuh iman kita. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu pelihara iman kita ini melalui ta'lim, menuntut ilmu, melalui ibadah kita suburkan. Jangan sampai timbul kemusyrikan, kemurtadan yang merusak daripada iman kita, bahkan menghilangkan iman kita. Nauzubillah min dzalik. Anak sekalian, sampai di sini itu kita baca kitab kita, yaitu dari man istaghfara man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Allah memberikan ampunan dari segala dosa-dosa kita, ya, dan terutama itu kan kepada Allah, kepada kita nih penting nih, pada kita. Ya saya sebagai ya pengasuh pondok pesantren, sebagai pengasuh pengajian, banyak ucapan-ucapan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebab menjadi orang baik tuh nggak gampang. Kita udah niat baik ternyata masih kurang, menurut orang itu salah masih. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Begitu juga kepada anak-anakku sekalian, ya, dan pada jemaah sekalian, ya. Bila ada kesalahan kepada saya udah maafkan semuanya. Saya maafkan, saya maafkan. Nggak usah bingung, ya. Merasa salah sama saya apa? Udah, saya udah maafin aja. Nah, supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu gampang memaafkan dosa orang lain. Itu tandanya orang bertakwa. Orang yang hidupnya dendam tandanya tidak bertakwa kepada Allah. Ya, orang yang beriman harus pandai memaafkan dosa orang lain kepada kita. Nah, sebagaimana kita mohon ampun, mohon maaf kepada orang-orang, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga taklim pagi ini besar manfaat ya buat kita sekalian. Anak-anakku sekalian, ingat, berjuanglah hidup ini dengan penuh ilmu, beriman pada Allah sampai akhir kita, dan niatkan untuk masa depan Anda nanti harus menjadi mubaligh, harus menjadi kiai, harus menjadi ustadz, ya, harus menjadi dai, pengajak orang untuk berbuat kebaikan melalui ilmu yang ada kamu manfaatkan. Itu adalah suatu kewajiban di suatu kampung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu ingin menjadi orang terbaik di muka bumi ini adalah harus siap hidup kita amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat. Sebab ma'ruf dan mungkar udah pasti ada, kebaikan dan kejahatan di dunia ini pasti ada sampai kiamat. Itulah yang kita hadapi, ngajak orang. Bukan berarti Allah tidak mau ya memberikan petunjuk kepada siapa-siapa, bisa aja, tetapi memang tugas kita yang hidup ini mengajak orang berbuat kebaikan. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian sekalian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ghafuri lil abdi zil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi
wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali wa sahbikan nujumi lil urbi wal ajam ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa ala alladha asrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وساهل الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.